Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anaral wujud binurihi wa syariatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina taharahumullahu anil juhud. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan ya'budunallaha ala sabilil hubbi yu'ti ma yuhibbuhu wa yubali ba'da ayaridda rabbahu wa ya'malu bisuti nafsahu wa yubali ba'da ayaridda rabbahu. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat serta hidayahnya. Bahkan kita diberikan beberapa kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam. Pak, insya Allah kita dapat melaksanakan sholat Jumat ma'al jamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita nanti mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita curahkan atas beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama, para habaib, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan kekuatan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita istiqomah mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Fakir akan berwasiat khususnya pribadi saya, umumnya jamaah sholat Jumat Masjid Al-Faizin rahimakumullah, agar senantiasa kita mendapatkan kasih sayang, ridho dan ampunan ya Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan perintahnya dan benar-benar meninggalkan larangannya. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan rahmat, ridho dan ampunan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, kita sering sekali sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor, dan juga menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi jarang sekali kita habis-habisan menjaga agar hati ini tidak kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat beruntung, gembira, sukses mereka yang mensucikan jiwanya, dan kemudian amat merugi mereka yang jiwanya kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu bahwa sesungguhnya yang sering kita lalaikan dalam hidup ini adalah
membiarkan banyak hal yang kemudian hati ini menjadi kotor. Dalam kehidupan kita sehari-hari jelas, kalau kita masih membicarakan aib tetangga kita, saudara kita, teman kita, inilah yang membuat hati kita kotor. Kemudian kita iri dengki terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak rela kalau mereka bahagia, memiliki harta kekayaan, bahkan mereka menjadi orang yang dermawan, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kita tidak suka. Inilah yang menyebabkan hati kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kedekatan Allah terhadap hambanya itu dilihat dari qalbun salim, bukan karena amal ibadahnya banyak, bukan karena ilmunya banyak, tapi hatinya yang bersih. Maka semakin dekat, semakin bersih hatinya, berarti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang yang menanyakan, kenapa saya kurang yakin dan kurang percaya diri untuk melaksanakan perintah Allah, bahkan kemudian mendekatkan diri kepada Allah, berarti jawabannya adalah hatinya kotor. Maka pada kesempatan yang singkat ini, ada dua hal yang mengotori hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya dunia ini, hubbud dunya. Kalau kita berhasil mengenal, menaklukkan, bahkan menempatkan dengan tepat, maka hati jauh lebih tenang. Maka banyak orang yang mengatakan kesuksesan itu dilihat dari popularitas, viral, kemudian memiliki jabatan, memiliki harta yang berlimpah. Padahal alat ukur kesuksesan dan kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, bolehkah kita memiliki harta kekayaan, bahkan memiliki kendaraan yang bagus? Boleh, tapi jangan sebab memiliki mobil itu kemudian kita mendapatkan kemuliaan. Kita boleh punya harta kekayaan, boleh memiliki kemudian kendaraan yang baik, yang bagus dan hebat. Kita boleh juga memiliki apapun yang kita inginkan, tetapi dengan syarat hati kita jangan sampai kotor di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Jangan sampai kita memiliki kendaraan yang mewah, sampai adanya kendaraan itu pada diri kita kemudian membuat kita kotor hati kita. Mungkin kita khawatir ketika mobil kita pakai dan diparkirkan, khawatir kena tercodet, bahkan mungkin kita lebih banyak pengeluarannya untuk kendaraan daripada kemudian sodako kita yang semestinya kita sudah istiqomah. Mungkin kita ria, ingin dipuji oleh orang lain, sampai-sampai mobil yang kita parkirkan pas di depan orang yang sedang walimatul arus. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, kita tidak akan mau ketika memiliki kendaraan itu mewah kemudian sampai mengotori hati kita. Tidak. Boleh kita punya mobil mewah, banyak
Bukan orang-orang yang baik saja diberikan kendaraan mewah, tapi penjahat juga mobilnya mewah-mewah. Ukurannya adalah jangan sampai mengotori hati kita. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, sehingga ukurannya ketika kita tahu, mengenal, bahkan mampu menempatkan dengan tepat dunia ini, hati kita insya Allah akan selalu jauh dari hubud dunia. Bahkan kita tidak kagum dengan dunia biasa-biasa saja, karena kita mampu menempatkan dengan tepat. Maka itulah yang kemudian ketika kita memiliki harta kekayaan yang berlimpah, sama dengan Syekh Abu Hasan As-Sajali, tidak mengingkari kemudian harta dia miliki, tapi tetap bersama Allah dan ingat kepada Allah. Wa yakunu qudwatan nasi bi jami'il halati ma'a sayyidihi wa amrihi wa nahyihi. Ulama-ulama dulu ketika memiliki harta kekayaan yang berlimpah, jabatan juga ada, dia tetap ingat kepada Allah dan selalu bersama dengan Allah, baik itu perintah maupun larangan. Yang pertama yang mengotori hati kita adalah hubbud dunya. Maka ada orang yang kemudian iri, ingin seperti orang yang kita hadapi. Orang itu memiliki harta yang berlimpah, tapi karena bukan datangnya lillahi ta'ala, bukan karena hawa nafsu, boleh saja, tapi karena hawa nafsu, berarti orang tersebut sudah masuk ke lingkaran hubbud dunya. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang mengotori hati kita adalah hawa nafsu. Pastinya kita sudah tahu di dalam Al-Quran, inna nafsa la amaratim bisu'i. Sungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Orang-orang yang selalu dalam kehidupannya mengikuti apa hawa yang diikuti oleh hawa nafsu kita, yang disenangi oleh hawa nafsu kita, berarti secara tidak langsung ibadah kita bukan ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Ibadah kita bukan dasarnya adalah cinta kepada Allah, tapi semata-mata di luar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya adalah wa ya'malu bisuti nafsahu wa yubali ba'da ayarido robbahu. Orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan perbuatan yang dibenci oleh hawa nafsu, sholat awal waktu itu dibenci oleh hawa nafsu, kemudian melakukan kebermanfaatan, gotong royong, kebersamaan, peduli terhadap orang-orang yang di sekitarnya, itu adalah perbuatan yang dibenci oleh hawa nafsu. Sholat awal waktu itu hawa nafsu sangat benci. Ulama-ulama dulu padahal wa man kana dihabu malihi min fauti sholatil wahid ma'al jamaah. Orang-orang dulu itu lebih baik kehilangan barang yang berharga ketimbang kemudian meninggalkan satu waktu, yaitu sholat berjamaah dengan imam. Karena ukurannya sholat berjamaah dengan imam, kemudian melakukan awal waktu, berarti dia memperhatikan waktunya Allah. Orang-orang yang tidak kemudian menyegerakan taatnya kepada Allah untuk melakukan sholat awal waktu beserta imam, berarti orang tersebut tidak memperhatikan waktunya Allah. Wajar kalau kita itu tidak diperhatikan oleh Allah. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, kita terbalik dengan ulama-ulama dulu dan orang-orang dahulu, mampu meninggalkan barang yang berharga. Tapi kita justru sebaliknya, lebih baik kita meninggalkan sholat satu waktu berjamaah daripada kemudian kita kehilangan uang 100.000 atau kacamata yang hilang, kita cariin kemudian tidak ditemukan.
Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, yu'ti ma yuhibbuhu wa yubali ba'da ayariddo rabbahu. Salah satu yang dibenci oleh hawa nafsu adalah mereka orang-orang yang peduli terhadap orang-orang miskin, peduli terhadap anak yatim, bahkan peduli terhadap masjid dan musola yang di dalamnya ada majlis ilmu. Di dalam musola ada masjid di mana akan mendapatkan ilmunya para ulama, ilmunya para kiai, sampai kemudian ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang peduli dengan hartanya, harta yang dia cintai, kemudian mampu peduli terhadap urusan-urusan untuk memerdekakan agamanya Allah, pastinya orang itu ibadahnya dasarnya cinta kepada Allah, karena mampu mengorbankan apa yang dia cintai, dan itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh hawa nafsu. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, ketika ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesakitan, kesusahan, kemudian orang tersebut tetap tawakal kepada Allah, tetap takwa dan iman kepada Allah, ini juga termasuk perbuatan yang dibenci oleh hawa nafsu. Orang-orang yang kemudian kuat menghadapi kehidupan ini, diuji kesusahan dan kesakitan, karena dia sadar bahwa diuji oleh Allah akhirnya pasti baik. Sadar orang-orang yang beriman ketika diuji oleh Allah adalah bagian daripada kafarat, menghapus dosa kita dari mulai akil balik sampai saat ini. Bahkan kemudian orang-orang yang sadar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakin bahwa pertolongan atau problema hidup kita selama ini berupa kesakitan dan kesusahan pasti ada jalan keluarnya, dan itu ditolong oleh Allah. Mungkin karena hidup kita buruk sangka kepada Allah, ketika diuji oleh Allah berupa kesakitan, kesusahan, buruk sangka kepada Allah, maka wajar sampai saat ini kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah lewat hati kita. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, inilah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dalam hidup kita ini mampu menjaga hati kita agar benar-benar tidak kotor di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk, bimbingan, kekuatan dari Allah, sehingga kita kelak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi